tahun 1949. Pada saat para pemimpin ditangkap, Panglima TNI Jenderal Sudirman memimpin perang gerilya. Beliau dan pasukannya segera meninggalkan kota dan mengatur siasat. Bagaimana peranan TNI setelah agresi militer Belanda ini? Yang kedua, apakah mereka masih melakukan perlawanan terhadap Belanda? Pihak Belanda ternyata tidak mau segera menerima resolusi DKPBB tanggal 28 Januari tahun 1949. Belanda masih mengakui bahwa RI sebenarnya tinggal nama. RI sudah tidak ada. Yang ada hanyalah para pengacau. Sementara itu, Sri Sultan Hamengkubuwono IX lewat radio menangkap berita luar negeri tentang rencana DKPBB yang akan mengadakan sidang lagi pada bulan Maret tahun 1949 untuk membahas perkembangan di Indonesia. Sri Sultan berkirim surat kepada Jenderal Sudirman tentang perlunya tindakan penyerangan terhadap Belanda. Sudirman minta agar Sri Sultan membahas dengan komandan TNI setempat, yakni Letkol Soeharto. Segera penyerangan terhadap Belanda di Yogyakarta dijadwalkan tanggal 1 Maret tahun 1949 dini hari. Pada tanggal 1 Maret tahun 1949 dini hari sekitar pukul 6, sewaktu sirine berbunyi sebagai tanda berakhirnya jam malam. Serangan umum dilancarkan dari segala penjuru. Letkol Soeharto langsung memegang komando menyerang ke pusat kota. Serangan umum ini ternyata sukses. Selama 6 jam, dari jam 6 hingga jam 12 siang, Yogyakarta dapat diduduki oleh TNI. Setelah Belanda mendatangkan bala bantuan dari Gombong dan Magelang, dapat memukul mundur para pejuang kita. Keberhasilan serangan umum itu kemudian disebarluaskan melalui PRI gerilya yang ada di Gunung Kidul. Berita ini dapat ditangkap oleh RRI di Sumatera, yaitu Radio Rimba Raya di Aceh, kemudian diteruskan ke luar negeri. Walaupun hanya sekitar 6 jam, pasukan Indonesia berhasil menduduki kota Yogyakarta, namun serangan ini sangat berarti bagi bangsa Indonesia, terutama ke dunia internasional, untuk membuktikan bahwa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nazia Zafarina Manalu. Saya kali ini ingin menjelaskan tentang perjanjian Royan-Royan. Royan-Royan adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang dimulai pada tanggal 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Namanya diambil dari kedua pemimpin delegasi, Muhammad Royan dan Herman van Royjen. Maksud pertemuan ini adalah untuk menyelesaikan beberapa masalah mengenai kemerdekaan Indonesia sebelum konferensi meja bundar di Den Haag pada tahun yang sama. Pada tanggal 22 Juni, sebuah pertemuan lain diadakan dan menghasilkan keputusan. Yang pertama, kedaulatan akan diserahkan kepada Indonesia secara utuh dan tanpa syarat sesuai perjanjian Renville pada 8 Desember 1947. 2. Belanda dan Indonesia akan mendirikan sebuah persekutuan dengan dasar sukarela dan persamaan hak. 3. Hindia Belanda akan menyerahkan semua hak, kekuasaan, dan kewajiban pada Indonesia. Sekian tulisan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilancarkan oleh para pejuang Indonesia telah membuka mata dunia bahwa propaganda Belanda itu tidak benar. RI dan TNI tetap ada, namun Belanda tetap tidak mau melaksanakan resolusi DKPBB 28 Januari. Melihat kenyataan itu, Amerika Serikat bersikap tegas dan terus mendesak agar Belanda melaksanakan resolusi 28 Januari. Amerika berhasil mendesak dan Belanda maju ke meja perundingan bersama Republik Indonesia. Perundingan dilaksanakan di Jakarta di bawah pimpinan Merle Cochrane. Dalam perundingan, Republik Indonesia berpendirian bahwa pengembalian pemerintahan Republik Indonesia ke Yogyakarta membuka pintu perundingan-perundingan selanjutnya. Namun di sisi lain, Belanda menuntut agar tercapainya persetujuan tentang penghentian perang gerilya oleh Republik Indonesia terlebih dahulu. Waktu itu, Amerika Serikat menekan Indonesia. Kalau Indonesia menolak, maka Amerika tidak akan memberikan bantuan dalam bentuk apapun. Pada tanggal 7 Mei 1949, tercapai persetujuan Royan-Royan sebagai berikut. Yang pertama, pihak Indonesia bersedia mengeluarkan perintah kepada pengikut Republik Indonesia yang bersenjata untuk menghentikan perang gerilya.
Republik Indonesia juga akan ikut serta dalam konferensi meja bundar di Den Haag guna mempercepat penyerahan kedaulatan kepada negara Indonesia Serikat tanpa syarat. Yang kedua, pihak Belanda menyetujui kembalinya Republik Indonesia ke Yogyakarta dan menjamin penghentian gerakan-gerakan militer dan membebaskan semua tahanan politik. Belanda juga berjanji tidak akan mendirikan dan mengakui negara-negara yang ada di wilayah kekuasaan RI sebelum Desember 1948, serta menyetujui Republik Indonesia sebagai bagian dari negara Indonesia Serikat. Pemerintahan Darurat Republik Indonesia memerintahkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mengambil alih pemerintahan Yogyakarta dari pihak Belanda. Setelah kembali ke Yogyakarta pada 13 Juni 1949 diselenggarakan sidang Kabinet RI pertama. Pada sidang ini, Sultan Hamengkubuwono IX diangkat menjadi Menteri Pertahanan merangkap Ketua Koordinator Keamanan. Saya Syifa Anzura akan menjelaskan tentang Konferensi Inter-Indonesia. Pasca proklamasi kemerdekaan, Belanda menerapkan kembali politik divide et impera untuk memecah belah persatuan Indonesia. Pada Desember 1946, Belanda mampu memecah Indonesia menjadi negara-negara bagian dengan tujuan untuk menciptakan konflik antar masyarakat Indonesia. Indonesia melakukan berbagai upaya untuk membendung politik divide et impera pasca proklamasi. Salah satunya melalui Konferensi Inter-Indonesia. Dalam perjanjian Roem-Royen 7 Mei 1949, Indonesia dan Belanda telah menyepakati tentang pelaksanaan konferensi meja bundar yang akan diselenggarakan di Den Haag, Belanda pada bulan Desember 1949. Pemerintah Indonesia menilai perlu adanya persiapan strategi diplomasi dan konsolidasi sebelum pelaksanaan KMB. Dengan latar belakang tersebut, maka diadakanlah Konferensi Inter-Indonesia antara pemerintah Indonesia dengan pemerintah negara bagian yang tergabung dalam Binnenkomst for Federal Overleg atau BFO. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949. Konferensi Inter-Indonesia dilaksanakan sebanyak 2 kali. Konferensi Inter-Indonesia pertama dilaksanakan pada tanggal 19 sampai 22 Juli 1949 di Hotel Tugu Yogyakarta. Konferensi Inter-Indonesia pertama dipimpin oleh Muhammad Hatta dengan agenda utama pembahasan masalah pembentukan RIS atau Republik Indonesia Serikat. Hasil dari Konferensi Inter-Indonesia pertama adalah 1. RIS akan melaksanakan pemerintahan berdasarkan asas demokrasi dalam bentuk negara federal. Yang kedua, RIS akan dikepalai oleh seorang presiden konstitusional dan dibantu oleh menteri-menteri. Yang ketiga, presiden dan menteri akan bertanggung jawab kepada Dewan Perwakilan Rakyat atau legislatif. Yang keempat, pembentukan 2 badan legislatif yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Negara Bagian. Kelima, Angkatan Perang RIS adalah angkatan perang nasional yang terdiri dari TNI, KNIL, ML atau Militär Luftfahrt Amphibie, Veiligheid Battalion. Konferensi Inter-Indonesia kedua dilaksanakan pada 31 Juli sampai 3 Agustus 1949 di Jakarta. Pokok yang telah disetujui di Yogyakarta. Melalui konferensi ini, RI dan BFO membentuk panitia persiapan nasional yang bertugas untuk menjaga keamanan dan ketertiban sebelum dan sesudah KMB. BFO juga mendukung tuntutan RI tentang penyerahan kedaulatan tanpa syarat, tanpa ikatan politik maupun ekonomi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sabita Azani dan hari ini saya akan membawa materi saya yaitu mengenai Konferensi Meja Bundar atau KMB.
Konferensi Meja Bundar atau KMB adalah pertemuan antara perwakilan Republik Indonesia Belanda dan BFO, Bijeenkomst voor Federal Overleg, yang mewakili sejumlah negara ciptaan Belanda di Kepulauan Indonesia. Pertemuan ini dilangsungkan di Den Haag, Belanda mulai 23 Agustus hingga 2 November 1949. Ditujukan untuk menyelesaikan permasalahan antara Indonesia dan Belanda yang telah lama terjadi. Walau Indonesia telah menyatakan kemerdekaan pada 17 Agustus 1945, Belanda masih saja mau menguasai Indonesia. Sebelum KMB, 3 pertemuan tingkat tinggi antara Belanda dan Indonesia telah dilaksanakan sebagai upaya penyelesaian masalah. Adapun pertemuan itu adalah Perjanjian Linggarjati pada 1947, perundingan antara Indonesia dan Belanda di Linggarjati, Jawa Barat. Perundingan tersebut menghasilkan persetujuan mengenai status kemerdekaan Indonesia. Perundingan dilakukan pada 11 hingga 15 November 1946 dan ditandatangani secara sah oleh kedua negara pada 25 Maret 1947. Perjanjian Lembel pada 1948 adalah perjanjian antara Indonesia dengan Belanda yang terjadi pada 8 Desember 1947 sampai 17 Januari 1948 di atas geladak kapal perang Amerika Serikat sebagai tempat netral USS Lembel yang berlabuh di Jakarta, berisi sebagai berikut. Pembentukan Republik Indonesia Serikat. Dengan segera Republik Indonesia merupakan negara bagian RIS. Belanda tetap menguasai seluruh Indonesia sebelum RIS terbentuk. Perjanjian Romroyen pada 1949. Perjanjian Romroyen adalah sebuah perjanjian antara Indonesia dan Belanda yang dimulai pada 17 April 1949 dan akhirnya ditandatangani pada tanggal 7 Mei 1949 di Hotel Des Indes, Jakarta. Meski sudah melangsungkan 3 pertemuan, belum ada titik terang penyelesaian masalah antara Belanda dan Indonesia. Dalam konferensi Meja Bundar KMB, Belanda bersedia untuk menyerahkan kedaulatan kepada negara Republik Indonesia. Latar belakang konferensi Meja Bundar KMB pada 18 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua terhadap Indonesia dan melanggar perjanjian Lembel yang telah disepakati bersama. Sebelumnya, Belanda juga melancarkan agresi militer pertama sebagai bentuk pelanggaran perjanjian Linggarjati. Agresi militer kedua Belanda mendapat ancaman dan perserikatan bangsa-bangsa dan juga internasional terlebih tinggi. Belanda mengungkapkan sejumlah pimpinan Indonesia termasuk Soekarno, Muhammad Hatta, Haji Agus Salim, dan beberapa menteri kabinet tengah bertugas di ibu kota sementara yaitu Yogyakarta. Pada 28 Januari 1949, Dewan Keamanan PBB menegur Belanda dan menuntut pengembalian seluruh penting RI beserta pemulihan pemerintahannya. Kemudian pada 4 April 1949 digelarlah perundingan Romroyen antara Belanda dan Indonesia. Perundingan ini berakhir pada 7 Mei 1949 dan menghasilkan beberapa kesepakatan. Antara lain disetujuinya pelaksanaan KMB di Den Haag, kembalinya pemerintahan Indonesia ke Yogyakarta pada 6 Juli 1949 dan gencatan senjata. Akan menjelaskan tentang pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS. Republik Indonesia Serikat atau RIS terbentuk sebagai salah satu cara Belanda untuk kembali menguasai Indonesia. Pembentukan negara bagian ini tidak mendapat dukungan dari rakyat Indonesia. Negara-negara bagian tersebut kembali bergabung ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI pada 17 Agustus 1950. Negara Republik Indonesia Serikat terbentuk pada tanggal 27 Desember 1949. Negara RIS terbentuk dari hasil keputusan Konferensi Meja Bundar di Den Haag, Belanda pada tanggal 23 Agustus sampai 2 November 1949. Delegasi RI di Konferensi Meja Bundar atau KMB dipimpin oleh Muhammad Hatta berupaya secara diplomatik memperjuangkan pengakuan kedaulatan Indonesia. Hasil KMB disahkan KNIP dan ditandatangani pada 14 Desember 1949. Parlemen RI menandatangani keputusan tersebut pada 21 Desember 1949. Hasil konferensi Meja Bundar atau KMB yang pertama, Kerajaan Belanda menyerahkan kedaulatan Indonesia secara penuh dan tanpa syarat kepada RIS. Yang kedua, pelaksanaan kedaulatan akan dilaksanakan paling lambat 30 Desember 1949. Yang ketiga, status RIS dan Kerajaan Belanda terikat dalam suatu Uni Indonesia-Belanda yang dikepalai Ratu Belanda. Yang beberapa korvet atau jenis kapal laut akan diserahkan kepada RIS. Yang kelima, tentara Belanda akan ditarik dari Indonesia
dan KNIP akan digabungkan ke dalam Angkatan Perang RIS. Berdasarkan perjanjian konferensi meja bundar, sejak 27 Desember 1949, NKRI berubah menjadi Negara Republik Indonesia Serikat. Pemerintahan RI berkedudukan di Yogyakarta dan pemerintahan RIS berkedudukan di Jakarta. Sistem pemerintahan yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah sistem demokrasi parlementer. Muhammad Hatta menjadi Perdana Menteri RIS, Soekarno menjadi Presiden RIS, Mr. Asa menjadi Presiden RI, dan Mr. Sartono menjadi Ketua DPR RI. Anggota DPR dan Senat diambil dari setiap negara bagian sebanyak 2 orang wakil, dengan total 32 orang dari 16 negara bagian. Konstitusi yang berlaku pada masa Republik Indonesia Serikat adalah Konstitusi RIS atau Undang-Undang Republik Indonesia Serikat. Wilayah negara RIS adalah satu negara bagian yang meliputi negara Indonesia Timur, negara Pasundan, negara Jawa Timur, negara Madura, negara Sumatera Timur, dan Republik Indonesia. Kedua satuan-satuan kenegaraan yang meliputi Jawa Tengah, Bangka, Banjar, Riau, Kalimantan Tenggara, Kalimantan Timur, Daerah Istimewa, dan Kalimantan Barat. Yang ketiga daerah Swapraja yang meliputi Kota Waringin, Sabang, dan Padang. Pada tanggal 27 Desember tahun 1949, terjadilah penyerahan kedaulatan Belanda kepada Indonesia yang dilakukan di Belanda dan di Indonesia. Di negeri Belanda, delegasi Indonesia dipimpin oleh Muhammad Hatta, sedangkan pihak Belanda hadir Ratu Juliana, Perdana Menteri Willem Drees, dan Menteri Seberang Lautan Cecil bersama-sama menandatangani akta penyerahan kedaulatan di ruang tahta Amsterdam. Di Indonesia dilakukan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono IX dan Wakil Tinggi Mahkota Belanda A.H.S. Hoving. Dengan berakhirnya KMB itu berakhir pula perselisihan Indonesia-Belanda. Indonesia kemudian mendapat pengakuan dari negara-negara lain. Pengakuan pertama dari negara-negara yang tergabung dalam Liga Arab, yaitu Mesir, Suriah, Lebanon, Saudi Arabia, Afghanistan, India, dan lain-lain. Untuk perkataan penyerahan kedaulatan itu oleh pihak Indonesia diartikan sebagai pengakuan kedaulatan. Walaupun pihak Belanda tidak menyetujui dengan perkataan tersebut, namun dalam kenyataan oleh masyarakat internasional diakuinya keberadaan negara kesatuan Indonesia. Walaupun Belanda sendiri tidak mengakui proklamasi kemerdekaan, Indonesia pada tanggal 17 tahun 1945 dan hanya mengakui tanggal 27 Desember tahun 1949, namun keberadaan negara kesatuan Republik Indonesia itu tetap terhitung sejak proklamasi kemerdekaan oleh bangsa Indonesia. Pada saat itu, bangsa Indonesia tidak menghadapi Belanda, melainkan menghadapi Jepang, karena sebelumnya Belanda sudah kalah dan menyerah pada Jepang. Oleh karena itu, proklamasi kemerdekaan Indonesia mutlak atas usaha bangsa. Saya akan menjelaskan bagaimana Indonesia kembali ke negara kesatuan. Jadi, setelah RIS menerima pengakuan kedaulatan, muncul rasa tidak puas di kalangan masyarakat, terutama negara-negara bagian luar RI. Ada 15 negara bagian yang merupakan ciptaan Belanda masih berbau kolonial, sehingga belum merdeka sepenuhnya. Negara-negara bagian tersebut adalah 1. Negara Indonesia Timur atau NIT, 2. Negara Sumatera Timur, 3. Negara Pasundan atau Jawa Barat, 4. Negara Jawa Timur, dan 5. Negara Madura. Selain negara-negara bagian tersebut, Belanda juga masih menciptakan daerah-daerah yang berstatus daerah otonom. Daerah-daerah itu adalah Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Dayak Besar, Daerah Banjar, Kalimantan Tenggara, Jawa Tengah, Bangka, Belitung, dan Riau Kepulauan. Setelah pengakuan kedaulatan, tuntutan bergabung dengan negara RI semakin meluas. Tuntutan semacam ini memang dibenarkan oleh Konstitusi RIS pada pasal 43 dan 44. Penggabungan antara negara atau daerah yang satu dengan daerah yang lain dimungkinkan karena dikehendaki rakyatnya. Oleh karena itu, pada 8 Maret 1950, pemerintah RIS dengan persetujuan DPR dan Senat RIS mengeluarkan Undang-Undang Darurat Nomor 11 Tahun 1950 tentang tata cara perubahan susunan kenegaraan RIS. Dikeluarkannya undang-undang tersebut, negara-negara bagian atau daerah otonom seperti Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Madura bergabung dengan RI di Yogyakarta.
Karena semakin banyaknya negara-negara bagian atau daerah yang bergabung dengan RI, maka sejak tanggal 22 April 1950, negara RIS hanya tinggal 3, yaitu RI sendiri, Sumatera Timur, dan negara Indonesia Timur. Perdana Menteri RIS Muhammad Hatta mengadakan pertemuan dengan Sukawati dan Mansur. Mereka sepakat untuk membentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Sesuai dengan usul dari DPR Sumatera Timur, proses pembentukan NKRI tidak melalui penggabungan dengan RI, tetapi penggabungan dengan RIS. Setelah itu diadakan konferensi yang dihadiri wakil-wakil RIS. Melalui konferensi itu akhirnya pada tanggal 1950 tercapai persetujuan yang dituangkan dalam Piagam Persetujuan. Isi penting Piagam Persetujuan yaitu yang pertama, kesediaan bersama untuk membentuk negara kesatuan sebagai penjelmaan dari negara RI yang berdasarkan pada proklamasi 17 Agustus 1945. Yang kedua, penyempurnaan konstitusi RIS dengan memasukkan bagian-bagian penting dari UUD RI tahun 1945. Untuk itu, diserahkan kepada panitia bersama untuk menyusun rencana UUD Negara Kesatuan. Itulah isi penting Piagam Persetujuan. Lalu panitia bersama juga ditugaskan untuk melaksanakan isi Piagam Persetujuan 19 Mei 1950. Lalu pada tanggal 12 Agustus 1950, pihak KNIP RI menyetujui rancangan UUD itu menjadi UUD sementara. Kemudian pada tanggal 14 Agustus 1950, DPR dan Senat RIS mengesahkan rancangan UUD sementara KNIP menjadi UUD yang terkenal dengan UUDS atau Undang-Undang Dasar Sementara tahun 1950. Lalu pada tanggal 15 Agustus 1950 diadakan rapat gabungan Parlemen dan Senat RIS. Dalam rapat gabungan ini, Presiden Soekarno membacakan Piagam Persetujuan terbentuknya Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada hari itu, Presiden Soekarno terus ke Yogyakarta untuk menerima kembali jabatan Presiden Negara Kesatuan dari pejabat Presiden RI M.R. Asaad. Dengan demikian berakhirlah riwayat hidup negara RIS. Lalu secara resmi pada tanggal 17 Agustus 1950 terbentuklah kembali Negara Kesatuan